Hei, jangan ganggu menantuku, senyuman Sanum seliweran di otak Nares. Hal itu membuat Nares jadi orang yang pasif. Dia mengurangi agresivitasnya karena ternyata Nares betah berlama-lama melamunkan Sanum. Nares jadi lebih sering menghabiskan waktunya di base camp Pantera, sudah jarang berkeliaran di jalanan mencari mangsa dan membuat onar. Bosen banget gue, bro, kangen banget tawuran sama anak-anak The Wolves, kata Jack terlihat sangat gabut. Dia cuma rebahan di sofa dan memainkan game Candy Crush Saga. Favoritnya, dia sudah tembus level ke 3000. Biar berandal, game favorit Jack ternyata game santai itu saja. Gue juga kangen banget nyium bau amis darah, sahut temannya yang lain. Si Zahran udah lama juga gak kelihatan, jadi pengen bacok dia, sekali aja, celetuk Jack lagi. Bacok aja, biar nanti kita war lagi, gak jadilah. Jujur li gua takut kalau sama si Zah, lo kalau ngomong gak konsisten banget sih. Jack, aneh banget lo. Masalahnya sekarang banyak intel yang lagi gencar-gencarnya operasi gangster jalanan kayak kita, itu sebab kita disuruh duduk manis. Dulu, jangan pakai atribut berlebihan juga. Tapi kabarnya The Wolves mau ngadain touring ke puncak, mudah-mudahan mereka kena ciduk para intel kalau begitu. Nah, kita bisa tuh sabotase acara mereka, minimal ada 1 atau 2 anggota The Wolves yang celaka. Saat Jack dan satu temannya asyik berbincang ngidul ngalor, Nares tetap diam. Nares duduk bersandar malas di sofa single sembari memetik senar gitar dengan asal, pikirannya melabur. Kenapa dia jadi banyak melamun ya? Kayak baru aja terjerat hutang pinjol, tanya Gih. Aneh banget soalnya kalau kita bahas soal si Zah, dia bakalan beringas banget, nyahutnya. Nah sekarang dia diam aja, kayak orang gak punya masa depan, bisiknya pada Jack. Dia itu orang kaya, mana ada terjerat hutang pinjol, Piccolo. Jack menjitak kepala temannya itu. Kali aja, biarin aja lah, kayaknya lagi betah banget melamun dia mah. Kalau diganggu, entar malah gue yang kena bacok dia, jangan-jangan lagi jatuh cinta dia, sajadi. Wah, kepikiran si Mel kali ya, kayaknya sih. Tak ada satupun yang bisa menebak kalau saat ini Nares sedang jatuh cinta pada Sanum. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Nares sendiri. Kamu mau ikut? Tanya Zahran saat sedang makan malam dengan Sanum sepulang dari kantor. Emangnya acaranya kapan? Kamu kan udah mulai sibuk di kantor. Bang, weekend ini, kita start dari Sabtu sore. Kita nginep semalam di vilanya keluarga Juan. Terus kita balik Minggu siang. Oh, begitu ya? Mereka masing-masing, abang maunya aku ikut atau enggak? Ya ikutlah, ya udah aku ikut. Putuskan Sanum dan hatinya bersorak karena untuk pertama kali dalam hidupnya dia akan ikut acara touring bersama dengan para anggota geng motor yang dulu begitu ia takuti. Tapi seiring berjalannya waktu, para anggota geng motor itu sudah semakin berpikiran dewasa dan sudah mulai mengurangi kegiatan negatif. Terutama Zahran. Zahran sudah mulai menyibukkan diri dengan kehidupan barunya. Oh iya, besok kamu ke kantor ya, bawain abang makan siang. Mereka masing-masing, abang maunya aku ikut atau enggak? Ya ikutlah, ya udah aku ikut. Putuskan Sanum dan hatinya bersorak karena untuk pertama kali dalam hidupnya dia akan ikut acara touring bersama dengan para anggota geng motor yang dulu begitu ia takuti. Tapi seiring berjalannya waktu, para anggota geng motor itu sudah semakin berpikiran dewasa dan sudah mulai mengurangi kegiatan negatif. Terutama Zahran. Zahran sudah mulai menyibukkan diri dengan kehidupan barunya. Oh iya, besok kamu ke kantor ya, bawain abang makan siang. Pinta Zahran kemudian. Oke. Tapi, jangan titipin makan siangnya di pos satpam, harus kamu yang langsung anterin ke ruangan abang, sambar Zahran. Baiklah, gak keberatan, kan? Enggak lah, tapi cuma malu aja nanti sama orang-orang kantornya. Akui Sanum, kok malu, itu gedung kantor kamu juga kok,
kata Zahran sembari melirik tersenyum pada Sanum. Sanum balas tersenyum karena semakin hari Zahran semakin mengakui dirinya. Makan malam sudah selesai, piring Zahran sudah bersih tak bersisa. Alhamdulillah, nikmat, ucap Zahran mengucap syukur. Alhamdulillah, ya udah, diam dulu beberapa menit abis itu abang mandi ya. Iya, sayang. Zahran beranjak sementara Sanum harus membereskan dulu meja makan dan dapurnya, seperti biasa. Tapi sebelum beranjak, Zahran juga memberikan sebuah kecupan di pipi sebagai ucapan terima kasih karena sudah memasak yang enak-enak untuknya. Kebiasaan kecil yang akan semakin memupuk hubungan mereka. Kalau begini, segala macam gangguan dari luar pasti akan terhempas sebelum sempat mengusik kehidupan pernikahan mereka. Sanum bahagia sekali. Zahran telah membawanya ke dalam kehidupan baru yang mendekati kata sempurna. Zahran pergi ke kamar dan hendak mencari charger handphonenya. Dia mencari-cari dan tak sengaja ia membuka laci tengah yang dimana di sana ada buku kecil Sanum dengan tulisan tabungan umrah Bapak. Tadinya Zahran tak ingin kepo, tapi dia terlalu bucin pada istrinya sampai ia tak bisa menghindari perasaan keponya itu. Zahran pun menarik buku milik Sanum dan melihat apa isinya. Apa ini, sayang? Gumam Zahran dan dia mendapati uang sejumlah beberapa juta rupiah dan rinciannya. Ada catatannya juga berupa pesan menyentuh yang ditulis tangan oleh Sanum. Aku sayang Bapak. Kesabaran Bapak dalam merawatku akan membawa Bapak ke Tanah Suci. Aku yakin itu. Zahran mengerti inti dari maksud keberadaan buku itu adalah upaya Sanum mengumpulkan uang untuk sang bapak pergi ke Tanah Suci. Cara Sanum menyayangi Dharma membuat Zahran merasa tertampar, padahal mereka tak memiliki hubungan darah, tapi mereka saling menyayangi. Sementara Zahran dan Ilham, jauh sekali. Zahran termenung. Dan pastinya Zahran juga memiliki rencana baik untuk orang tua istrinya. Sesuai permintaan suaminya, siang ini Sanum pergi kantor perusahaan dan sudah sampai sesuai dengan alamat yang Zahran share. Karena ini hari Jumat, beberapa staf dan karyawan muslim sedang melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang tak jauh dari kantor itu berada. Zahran juga pasti masih Jumatan, sebab sejak 15 menit lalu Sanum sudah tak bisa menghubunginya lagi. Sanum pun memberanikan diri untuk masuk lebih dalam ke halaman gedung karena Satpam sudah mempersilakannya masuk. Sialnya Sanum harus bertemu Mona dan beberapa karyawan di depan pintu utama gedung 15 lantai itu. Kenapa harus ketemu sama Tante Mona sih? Keluh Sanum kesal lalu dia memutar badan dan berharap Mona tak melihatnya. Sayangnya, style Sanum yang selalu berhijab sudah mudah dikenali dan begitu melihat ada Sanum langsung saja Mona bernafsu untuk mengganggu. Kok ada aura nggak mengenakan ya di sini? Seru Mona lalu berjalan mendekat. Sanum pun tak bisa menghindar lagi. Oh, ada kamu rupanya, Sanum. Mona berjalan mengitari Sanum dan mengintimidasi. Ada apa, Tante mau nyuruh aku pulang lagi ya? Tanya Sanum berusaha untuk tidak gentar. Anak pintar itu kamu udah tahu, ya udah sana pulang sebelum Papa Ilham lihat kamu, dan dia ngusir kamu secara tidak hormat dari sini. Kamu harus tahu kalau dia itu beneran gak suka sama kamu. Beberapa karyawan hanya berdesas-desus dan tak mengenal siapa Sanum. Mereka pun jadi penasaran dan beberapa ada yang memperhatikan dari kejauhan. Itu apa? Sini, biar nanti aku yang sampaikan sama Zahran. Mona hendak merebut tas bawaan Sanum tapi Sanum mempertahankannya. Di saat Mona masih berusaha mengusik Sanum, sebuah mobil baru saja masuk melewati gerbang utama gedung kantor dan memarkir di salah satu sudut halaman parkir. Itu adalah Irene yang kebetulan datang untuk berpamitan pada Ilham dan Zahran. Rencananya, setelah urusan perceraian benar-benar selesai,
Irene akan pindah ke Australia bersama dengan kekasih barunya. Melihat Sanum sedang dibully oleh Mona, Irene langsung bereaksi, "Loh, Sanum." Irene dengan segera turun dari mobilnya dan berjalan cepat mendekat tepat ke depan pintu utama kantor. "Aku nggak akan pulang, Tante. Aku akan nunggu Bang Zah di sini aja sampai dia angkat telepon dari aku," tegas Sanum kesal karena Mona terus memintanya untuk pulang. "Ih, ngeyel banget ya, malu-maluin." "Hei, Mona, jangan ganggu menantuku," seru Irene dengan lantang. Mengejutkan banyak orang, mantan istri, kekasih baru dan menantu Tuan Ilham Prayoga bertemu di satu tempat dan waktu yang sama.